Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel Umi Taya. Di video kali ini saya mau buat kimbap rumahan. Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya dan bahannya apa saja, kita lanjut setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Pada video kali ini saya mau buat kimbap rumahan. Ini bisa jadi bekal anak ataupun ide jualan yang lagi hit sekarang. Seperti biasa ya, saya ingatkan kembali jangan lupa like, komen, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar video ini. Yuk teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Bahan untuk pembuatan kimbap ada garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, beras 500 gram, cuka 1 sendok teh, air 600 ml. Untuk isian kimbap di sini ada sosis 2 buah, selada 10 lembar, timun 1 buah, wortel 2 buah, nori 6 lembar, telur 2 butir. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama, kita masak nasinya dulu. Cuci bersih beras. Ini berasnya saya gunakan beras yang lembek ya. Masukkan air, lalu tambahkan gula pasir, garam, dan cuka. Aduk-aduk sampai bahannya tercampur. Ini saya masak di rice cooker ya. Selanjutnya kita potong-potong wortelnya. Potong 2 lalu belah menjadi beberapa bagian. Iris memanjang seperti ini ya. Kemudian potong timun menjadi 2 bagian. Belah timun ini bagian tengahnya saya tidak gunakan ya teman-teman. Lalu iris memanjang sama seperti mengiris wortel tadi. Kemudian belah 2 sosis lalu iris menjadi 5 bagian. Untuk sosisnya bisa digunakan merek apa saja ya. Kembali lagi sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya setelah dipotong. Lanjut kita buat telur dadarnya. Pecahkan telur 2 butir, lalu masukkan lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Kocok lepas telur sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian panaskan wajan, lalu masukkan minyak goreng. Kita buat dadar telurnya. Tuang setengah adonan telur. Setelah satu sisi matang, balik lalu masak kembali sampai matang. Setelah matang, lalu angkat telurnya. Goreng kembali sisa telurnya. Lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Setelah matang, biarkan telurnya dingin. Masih di wajan yang sama, masukkan minyak, lalu masukkan wortel, tumis sampai wortelnya layu. Lalu masukkan kaldu jamur setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Setelah wortelnya mulai layu, angkat lalu sisihkan. Masak juga sosis. Ini sebenarnya sosisnya bisa langsung dimakan, tapi saya mau sosisnya dimasak lagi. Setelah matang lalu angkat, kemudian sisihkan. Kita potong-potong telur dadar tadi. Ini potongnya memanjang seperti ini. Setelah selesai, satukan dengan bahan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nasinya sudah matang. Bahan isiannya juga sudah selesai dipotong-potong. Kita langsung saja buat kimbapnya. Saya buat menggunakan gulungan seperti ini ya.
Saya alasi gulungannya menggunakan plastik. Lalu letakkan nori di atasnya. Ini saya gunakan bagian kasarnya di bagian dalam, untuk bagian mulusnya bagian luar. Letakkan nasi lalu ratakan. Kalau nasinya kurang bisa diambil dari nasi yang belum rata. Ini nasinya diisi tidak full ya. Pastikan nasinya rata ya teman-teman. Lalu beri nasi pada ujung nori untuk merekatkan kimbapnya. Kemudian letakkan selada 2 lembar, lalu timun, kemudian wortel. Letakkan juga telur, terakhir sosis. Kemudian gulung sambil ditekan-tekan seperti ini agar kimbapnya padat dan tidak gampang terbuka saat dipotong nantinya. Nah, setelah digulung seperti ini tampilannya ya. Lanjut kita gulung kembali. Ingat ya teman-teman, kulit norinya yang kasar diletakkan pada bagian dalam dan yang mulus pada bagian luarnya. Letakkan nasi 2-3 sendok makan. Lalu ratakan nasi bagian pinggiran-pinggiran nori ataupun pada bagian tengahnya. Setelah nasinya rata, lalu letakkan selada selang-seling seperti ini. Kemudian tambahkan timun di bagian tengah. Lalu tambahkan wortel, telur, dan terakhir sosis. Lalu gulung sambil dipadatkan sayurannya. Gulung perlahan. Jangan lupa tempelkan nasi pada ujung nori agar kimbapnya merekat sempurna. Gulung kembali sambil ditekan-tekan agar kimbapnya padat. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Jika teman-teman mau nasinya dikurangi, boleh ditaruh 1 sendok nasi. Ini saya buat nasinya dikurangi. Untuk teman-teman yang mau jualan, boleh takarannya dikurangi dan ukuran potongannya dibuat kecil-kecil. Untuk jualan ini pas gulungannya, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kimbap ini menghasilkan 6 buah ukuran besar ya. Lanjut kita potong-potong kimbap. Tapi sebelum dipotong, olesi dengan minyak wijen lalu ratakan dengan tangan. Jangan lupa juga olesi pisau dengan minyak atau dengan air agar nanti nasinya tidak lengket di pisau saat dipotong. Potong sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena ini hanya untuk konsumsi sendiri, jadi ukuran potongannya besar-besar. Kalau untuk jualan, bisa dipotong menjadi 10 bagian. Lanjut, potong lagi kimbapnya. Jangan lupa olesi dengan minyak wijen. Pastikan pisau yang digunakan tidak lengket dengan nasi. Setelah selesai dipotong, seperti ini hasilnya. Tata kimbap di piring saji, lalu beri mayones dan saus sambal. Taburi juga dengan wijen hitam dan wijen putih. Lalu kimbap bagian tengah saya beri nori bubuk di atasnya. Kimbap yang bagian pinggir saya tambahkan dengan mayones wijen sangrai dan saya beri lagi dengan wijen putih. Untuk toppingnya teman-teman bisa sesuaikan dengan bahan yang ada di rumah atau sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini dari tampilannya menarik dan rasanya benar-benar enak. Menurutku ini menu komplit ya. Ada sayurannya, lauk, dan nasi.
Untuk teman-teman yang mau jualan, ini bisa jadi salah satu ide jualan yang pasti laris manis. Dan kimbap ini cocok banget untuk bekal anak ke sekolah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.